Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Winda Septia ingin mempresentasikan tentang teori manajemen, yaitu krisis, isu, dan citra. Nah, di sini untuk daftar isinya itu ada teori komunikasi krisis situasional dan teori spiral of silence untuk mengukur opini. Nah, di sini teori komunikasi krisis situasional adalah poin penting dari teori ini, yaitu penekanan pada upaya pelindungan publik dan stakeholder dari kerugian dan kerusakan daripada melindungi reputasi organisasi. Nah, menurut teori ini, menjamin keselamatan dan keamanan publik dan stakeholder adalah prioritas utama dalam menghadapi situasi krisis. Selanjutnya, maka akan dapat membangun atribusi positif dari publik terhadap reputasi organisasi. Nah, di sini juga ada krisis dan reputasinya adalah konsep reputasi menjadi sentral bahasan teori ini karena segala strategi komunikasi yang mendasarkan pada teori ini bermuara pada upaya penyelamatan reputasi organisasi. Nah, untuk memperoleh interpresi positif dari publiknya, organisasi ini harus mampu memuaskan ekspektasi publik. Nah, dalam situasi krisis publik akan membuat atribut tentang pertanggungjawaban krisis. Komunikasi krisis dapat digunakan untuk mengurangi level emosi negatif dari stakeholder dan pandangan terhadap reputasi organisasi. Nah, variabel teori dan klaster krisis itu ada dua, yaitu dua variabel yang berpotensi ada mempengaruhi reputasi dan retribusi publik terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap krisis. Lanjut, di sini ada teori spiral of silence untuk mengukur opini. Nah, teori spiral keheningan spiral of silence menjelaskan mengapa dan bagaimana orang sering merasa perlu untuk menyembunyikan atau to conceal opininya, pendapatnya, preferensinya atau pilihannya, pandangannya, dan sebagainya. Opini publik dianggap sebagai alat untuk mengetahui respon publik terhadap kampanye hingga kebijakan politik, termasuk kekuatan media dalam membentuk dan menyebarkan opini. Nah, di sini ada asumsi teori spiral of silence dan kesimpulannya. Untuk itu, individu memiliki keinginan untuk menyampaikan opininya sebagai fungsi dan persepsinya terhadap opini publik. Ide, sikap, dan perilaku individu dipengaruhi oleh persepsinya terhadap apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Nah, kesimpulannya adalah selain sebagai kumpulan opini individu, opini publik juga menjadi alat penekan individu untuk menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai kelompoknya. Jika opini mayoritas semakin kuat, maka semakin banyak individu yang diam. Opini mayoritas yang berkembang besar membuat pandangan minoritas semakin mengecil dan individu dari minoritas akan memilih diam. Nah, di sini ada media sebagai pembentukan opini publik. Di sini ada yang mengurangi pesan yang sama dalam suatu waktu atau kumulatif. Terus ada kehadiran di mana-mana atau ubiquity. Terus di sini ada konsonan atau konstan, yakni karena media massa bersifat simultan dan jangkauan luas. Nah, public relation dan dunia teori spiral of silence. Public relation itu dapat melakukan manajemen isu yang bertujuan mengurangi atau mendekati gap antara harapan dan kenyataan. Yang kedua adalah public relation dapat menawarkan media komunikasi dua arah yang menjamin kerahasiaan dan keamanan karyawan sehingga karyawan merasa bebas menyampaikan opininya. Nah, terakhir untuk daftar pusakanya di sini ada Krisyanto R 2014 teori-teori public relation perspektif barat dan lokal.
Jakarta Kencana Permana Media Group. Terima kasih.